Biar seorang bayi bisa berkembang dan menyayangi ibunya, bayi itu cukup disusuin sama ibunya, nggak butuh disayang. Wow. Ini ngebuktiin bahwa anak lebih butuh. Oke, sekarang kita bahas eksperimen ke binatang lagi ya. Kemarin kan kita udah ngomongin eksperimen ke tikus yang Universe 25. Nah, sekarang gue mau ngomongin eksperimen ke monyet. Eksperimen buat neliti tentang cinta dan kasih sayang orang tua. Kok pakai monyet? Ya udah kalau gitu langsung kita bahas eksperimen monyet Harry Harlow yang kontroversial di Learning by Googling. Jadi eksperimen ini dilakukan dari tahun 1958 sampai 1972 oleh seorang psikolog Amerika bernama Harry Harlow. Tapi sebelum kita bahas eksperimen ke monyetnya, kita bahas dulu kenapa eksperimen ini sampai dilakukan. Jadi di paruh pertama abad ke-20 ada anggapan yang bilang, biar seorang bayi bisa berkembang dan menyayangi ibunya, bayi itu cukup disusuin sama ibunya. Nggak butuh disayang. Mereka nggak butuh kasih sayang. Menurut Yes Therapy Helps ini majalah psikologi, di situ dibilang, di tahun-tahun segitu emang ada anggapan kalau fondasi kasih sayang antara ibu dan anak ini adalah menyusui. Jadi ikatan perasaan, ikatan emosi antara ibu dan anak itu bisa muncul berkat si ibu yang menyusui si anak. Faktor-faktor lainnya kayak nidurin, ngegendong, nimang-nimang, nyayang-nyayang, itu dianggap nggak terlalu berpengaruh. Pokoknya bayi cuma butuh disusuin. Wah, kayak gitu ya pola pikir tahun segitu ya. Apa zaman sekarang juga masih ada yang mikir begitu? Malah, kalau menurut psikolog John Watson di bukunya yang berjudul Psychological Care of Infant and Child yang ditulis tahun 1928, di situ dia bilang kasih sayang ibu, terutama yang berlebihan, itu dapat menyebabkan penyakit dan memicu gangguan psikologis kepada anak ketika mereka dewasa. John Watson ngerasa kasih sayang kepada anak tuh cuma sebatas sikap sentimental yang nggak ada tujuan nyatanya. Waduh. Misalnya nih, contoh. Ada satu anak yang tadinya biasa aja kalau tangannya kotor. Tapi karena si ibu pengen anaknya bersih selalu, akhirnya si ibu bilang ke anaknya, kalau tangan kotor itu misalnya nggak baik, tangan kotor itu nggak sehat. Akhirnya si anak ini dari situ sampai dewasa, dia jadi manusia yang takut kotor. Padahal kan kalau kata iklan Rinso, berani kotor itu baik. Harusnya masuk nih sponsor Rinso nih, aduh. Iya, jadi intinya John Watson yakin kalau perilaku tercipta dari pengkondisian. Atau kalau di kasus ibu dan anak, perilaku si anak tercipta dari pengkondisian akibat kasih sayang ibunya. Bahkan buat ngebuktiin pendapatnya ini, John Watson sampai bikin eksperimen yang dikasih nama Little Albert Experiment. Apaan tuh? Jadi, di tahun 1919, John Watson bikin eksperimen make bayi umur antara 9 sampai 11 bulan. Dan bayi ini dikasih julukan Little Albert, Albert kecil. Nah, eksperimennya nih, si bayi ini, si Albert ini, awalnya dikasih segala macam binatang berbulu. Dari mulai anjing, monyet, sampai tikus putih. Dan di situ dia sama sekali nggak takut sama binatang-binatang ini. Selalu pengen megang, selalu penasaran. Habis itu beberapa saat kemudian, si Albert ini dikasih tikus putih lagi. Tapi bedanya sekarang, tiap tikus putih dikeluarin, di belakang Albert selalu ada bunyi-bunyian keras dari besi yang dipukul-pukul. Selalu gitu tuh, tikus putih keluar, teng. Selalu kayak gitu. Dan akhirnya Albert nangis karena ketakutan ngedengar bunyi-bunyian itu. Akhirnya setelahnya, setiap dikasih lihat tikus putih, Albert ini bakal langsung nangis kejer. Padahal sekarang cuma dikasih lihat tikusnya doang, nggak ada bunyi-bunyiannya sama sekali. Bahkan ketika Albert dikasih lihat binatang-binatang lain, kayak anjing misalnya yang tadinya dia suka banget, itu dia langsung nangis kejer, langsung nangis ketakutan. Nggak usah binatang deh. Albert ini akhirnya dikasih topeng Santa Claus yang ada jenggot putihnya aja, dia itu bakal langsung ketakutan. Aduh, kasihan ya. Yang lebih kasihan lagi, abis eksperimen ini selesai, Albert ini nggak disembuhin traumanya. Dia malah langsung ditinggal sama John Watson. Sampai akhirnya dipercaya Little Albert meninggal di usia 6 tahun. Tega. Nah, walaupun eksperimen ini dianggap kejam, tapi dari eksperimen ini, John Watson berhasil ngebuktiin efek dari pengkondisian ke bayi. Dan dia yakin
Pengkondisian ini ada di kasih sayang ibu ke anaknya. Pengkondisian biar nggak megang binatang, biar nggak megang tanah, ya bisa macam-macam lah. Bahkan John Watson secara terang-terangan pernah bilang, kasih sayang ibu adalah sesuatu yang berbahaya. Kebayang kalau John Watson tinggal di Indonesia zaman sekarang terus ngomong kayak gitu. In the early part of the 20th century, psychologists John Watson and Rosalie Rayner set out to teach a baby boy called Little Albert to fear white rats using the principle of classical conditioning. This is a film of their work. Nah, Henry Harlow ini nggak setuju sama semua pendapat dan teori-teori tadi. Terutama soal buat menciptakan ikatan emosi antara ibu dan anak, si anak ini cukup disusuin sama ibunya. Itu nggak setuju dia. Akhirnya, buat ngebuktiin kalau pendapat-pendapat tadi salah, Henry Harlow pun bikin eksperimen sendiri. Eksperimen pakai monyet rhesus. Gimana eksperimennya? Pertama, yang dia lakuin adalah misahin bayi monyet rhesus yang baru lahir beberapa jam dari induk mereka. Wah, pengen ngebuktiin pentingnya kasih sayang ibu dengan cara misahin bayi dari ibunya. Oke. This monkey is an orphan, separated from his mother since the day of his birth. He has been adequately nourished and well cared for. Abis si bayi monyet dipisahin, Henry Harlow langsung ngasih 2 jenis ibu pengganti ke si bayi ini. Ibu-ibuan tapi ini ya, ibu bohongan, ibu dari boneka. Yang pertama, boneka ibu pengganti dari kawat yang ada makanannya. Ini bentuknya kayak gini. Lu lihat kan di situ ada tempat makanannya. Pokoknya kalau si bayi monyet lapar, dia tinggal ke situ dan bisa makan sepuasnya, makan sampai kenyang dan gak akan habis ini makanannya. Nah, boneka ibu pengganti yang satu lagi ini dari bahan anduk. Lebih empuk, lebih nyaman, tapi nggak ada makanan sama sekali. Bener-bener cuma anduk doang. Akhirnya 2 ibu pengganti ini ditaruh sebelahan, dan abis itu dilihat si bayi monyet ini lebih banyak menghabiskan waktu di mana. Di ibu yang dari kawat tapi full makanan, atau si ibu yang dari anduk tapi nggak ada makanan sama sekali. Gimana? Kalau menurut lu bakal ngabisin waktunya di mana? Kalau berdasarkan anggapan dan teori-teori selama ini yang bilang bayi cuma butuh disusuin, berarti kan harusnya si bayi monyet ini bakal ngabisin waktunya di ibu yang ada makanannya ya. Ibu dari kawat yang ada makanannya. Tapi ternyata si bayi monyet ini malah lebih banyak ngabisin waktu di ibu yang terbuat dari anduk. Dia pindah ke boneka ibu yang dari kawat tapi full makanan itu kalau lapar doang. Sisanya dia bener-bener ngabisin waktu di ibu yang terbuat dari anduk. Bahkan ini perbandingan waktunya nih beda banget. Dalam sehari, si bayi monyet ini ngabisin waktu di ibu yang dari kawat tapi full makanan itu cuma 1 jam doang. Cuma sejam doang. Sisanya dia ngabisin waktu di ibu yang terbuat dari anduk. Padahal di ibu anduk ini nggak ada makanannya sama sekali. Watch. He's going to the wire mother. He's got to eat to live. Dari sini, Henry Harlow yakin kalau ini ngebuktiin bahwa anak lebih butuh dikasih kasih sayang ibu dibanding dikasih makanan. Dia bilang bayi monyet lebih milih ibu yang dari anduk sebagai ibu pengganti karena di situ dia merasa aman dan nyaman. Ya, anduk kan empuk-empuk nyaman gitu ya. Dibandingin sama ibu satunya yang emang banyak makanannya tapi terbuat dari kawat, jadinya keras. Dia nggak ngerasa nyaman di situ. Tapi eksperimennya nggak berhenti sampai di situ. Habis itu dilanjutin lagi eksperimennya. Kali ini pakai sesuatu yang mengancam. Apaan tuh? Jadi Henry Harlow pengen ngeliat kalau si bayi monyet ini ngerasa ketakutan, ngerasa terancam, dia bakal nyari perlindungan kemana? Ke ibu yang dari anduk tapi nggak ada makanan, atau ke ibu yang dari kawat tapi ada makanannya? Akhirnya dicek pakai boneka robot yang bentuknya emang serem banget. Kira-kira kayak gini bentuk robotnya. Nah, kalau si robot ini tiba-tiba ditaruh di depan si bayi monyet ini bakal kabur ke ibu yang mana? Dan hasilnya gue yakin lu udah tahu. Iya, bener. Si bayi monyet langsung lari, langsung nyari perlindungan ke ibu yang dari anduk. Bahkan di sini dia nggak cuma nyari perlindungan. Setelah beberapa lama dia meluk ibunya yang dari anduk itu,
dia mulai berani buat ngelawan si boneka serem ini. Wah, bisa gitu ya. Di sini Harry Harlow juga bilang, ini memberikan kita gambaran tentang kekuatan dari bayi yang diberi kasih sayang. Ya, setuju gua. Kalau lu gimana? Setuju juga kayak gua? Apa lu ada pendapat lain? Silakan komen. He's scared, all right. And he does what any child will do in a similar situation. He runs away. It's more than running away. He was running to his mother, to touch her, to drive away his fear. Terus abis itu sempat dicoba juga. Apa jadinya kalau si ibu yang dari anduk ini diambil dari kandangnya? Si monyet ini kira-kira bakal gimana? Dan ternyata efeknya langsung kelihatan dan ini dramatis banget. Si bayi monyet langsung jongkok sambil ngejerit-jerit dan bahkan nangis. Aduh. Dan setelahnya efeknya ternyata si bayi monyet ini jadi cenderung tertutup dan lebih banyak diam. Dan di sini Harry Harlow sekali lagi nekenin pentingnya kasih sayang ibu terhadap perkembangan mental anak. Keadaan psikologis si bayi monyet ini sekarang yang ancur-ancuran setelah ibu anduknya diambil, menurut Harry Harlow itu nunjukin betapa kuatnya efek kasih sayang. Walaupun boneka ibu yang dari kawat yang terus-terusan ngasih dia makan, tapi tetap boneka ini nggak punya peran dalam memberikan rasa aman dan nyaman ke si bayi monyet. Ya iya sih, bener sih, tapi tetap nggak tega kan liatnya ya. Dan kalau lu juga ngerasa nggak tega, ya ini wajar. Karena pada akhirnya eksperimen ini bener-bener dikecam. Eksperimen ini dianggap nggak punya etika sama sekali. Apalagi bayi monyet yang dijadiin eksperimen di sini ternyata ada banyak, nggak cuma satu. Apalagi setelah ketahuan gimana cara Harry Harlow buat ngedapetin bayi monyet ini, yang ternyata caranya nih edan banget. Gimana caranya? Jadi, abis Harry Harlow ngumpulin banyak monyet rhesus, ternyata monyet-monyet ini nih sama sekali nggak ada yang hamil. Padahal kan dia butuh bayinya ya buat eksperimennya ya. Akhirnya dia pakai satu cara. Beberapa monyet betina ini akhirnya dia ikat biar bisa dihamilin paksa sama yang jantan. Akhirnya mereka hamil, bayinya lahir, langsung diambil buat eksperimen. Gila. Tapi dari sini eksperimen ini jadi meningkatkan kesadaran para peneliti tentang pentingnya perlakuan terhadap hewan di laboratorium. Dan eksperimen ini juga mendorong terciptanya regulasi memperlakukan hewan lab. Wah, kalau menurut lu gimana? Apakah ini terlalu kejam cuma buat ngebuktiin kasih sayang ibu? Atau hasilnya sepadan? Silakan komen. Well, what do you mean by saying that a baby loves its mother? Certainly one thing we mean is that it gets a great feeling of security in the presence of the mother. Oke, sekian dari Googling kali ini tentang eksperimen monyet Harry Harlow. Sama ada dikit tadi yang ngebahas eksperimen Little Albert yang pakai bayi tadi. Sakit. Kalau lo merevisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.